Setelah mengenal bagaimana merancang proses, saatnya kita menjalankan fasilitasi dan mempelajari lebih lanjut keterampilan pendukung yang diperlukan. Keterampilan ini sudah disinggung di video kedua tentang prinsip-prinsip fasilitasi. Namun, pada video ini kita akan dalami satu persatu ya. Tujuan dari membangun interaksi adalah membangun rasa saling percaya di antara peserta dan perasaan nyaman selama proses. Hal ini dibangun antara lain dengan menata struktur tempat duduk serta dengan menyampaikan dan menyepakati tujuan pertemuan. Cara lain untuk membangun suasana positif adalah mendorong perkenalan bila belum semua kenal, mencairkan suasana, serta membuat beberapa kesepakatan terkait prosesnya, misalnya lamanya waktu rapat. Untuk mendorong peserta diskusi untuk berbagi, fasilitator harus memiliki keterampilan bertanya dan mendengar aktif. Dengan mendengar aktif, fasilitator dapat memparafrase pertanyaan peserta untuk mengkonfirmasi pemahaman, menggali pendapat peserta lebih jauh, atau menarik kesimpulan. Mari kita lihat contohnya. Kalau dari segi tema MPLS sendiri, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah guru-guru puas dengan penggunaan temanya? Ya, saya tahun lalu kan ada di seksi acara ya Bu Ari. Menurut saya penggunaan tema ini sudah sangat bagus ya. Acara menjadi lebih tajam, pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak juga lebih kuat. Begitu Bu Ari. Bisa Ibu beri contoh? Tahun lalu misalnya, temanya adalah kolaborasi. Pada waktu perencanaan cara belajar, narasumber mengajak murid-murid untuk berdiskusi tentang tantangan bekerjasama yang tidak selalu mudah. Diskusi ini tidak ada di tahun sebelumnya karena temanya berbeda. Oke, baik. Adakah yang mau menambahkan Bapak Ibu yang lain? Cukup Bu. Jika kita cermati video tadi, lebih dari sekedar bertanya, fasilitator juga mengajak peserta lain untuk juga menyampaikan pendapatnya. Sangat penting untuk memastikan partisipasi semua orang. Ingat, prinsip pertama dari fasilitasi adalah kekuatan kelompok sebagai aset. Kadang-kadang ada hambatan untuk partisipasi ini, misalnya peserta banyak, waktu sempit, atau tidak ada cukup rasa aman untuk berbagi. Jika demikian, struktur percakapan diatur sehingga semua orang bisa berpartisipasi. Termasuk di dalamnya adalah membuat kelompok lebih kecil dan pendapat disampaikan secara tertulis. Mari kita lihat contoh penerapannya. Mari kita gunakan tabel seperti ini. Kita mau berdiskusi hal-hal yang menurut para stakeholder sudah baik atau membuat mereka puas dan senang, serta mengapa. Demikian pula, apakah ada yang masih kurang memuaskan dan mengapa. Mari kita mulai dari guru. Dalam hal apa guru sudah merasa puas dan tidak puas, serta apa alasannya. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu diskusi selama 5 menit. Pak An dengan Bu Lori, Pak Riza dengan Bu Sarah. Pak An dan Bu Lori bisa fokus pada hal-hal yang sudah baik. Sedangkan Pak Riza dan Bu Sarah bisa fokus pada hal-hal yang masih kurang memuaskan. Ketiga keterampilan yang dibahas tadi adalah tentang memandu percakapan. Nah, untuk mendukung efektivitas percakapan tersebut, visualisasi adalah keterampilan yang penting. Dengan alat bantu visual, peserta diskusi lebih mudah memahami jalannya diskusi serta hal-hal yang sudah dibicarakan. Hal ini membantu kelancaran diskusi. Yang paling sederhana adalah memastikan adanya papan tulis. Namun, alat bantu visual ini bisa sangat kreatif bentuknya. Intinya adalah membantu peserta diskusi memahami dan mengingat ide yang dibicarakan. Keterampilan terakhir yang kita bahas adalah keterampilan analitis. Ini cukup sulit karena terkait dengan kemampuan berpikir sembari memimpin percakapan. Kemampuan analitis ini yang membuat fasilitator dapat menilai hal-hal seperti apakah ada pola tertentu dalam tanggapan peserta,
Apakah diskusi masih perlu dikembangkan atau kesepakatan yang optimal sudah mulai terbentuk? Apakah kesepakatan optimal masih perlu diuji lagi? Dan apakah ada agenda baru yang muncul dan harus dibicarakan? Keterampilan analitis dari fasilitator akan menyumbang bobot dari hasil diskusi. Demikianlah Ibu Bapak, sejumlah keterampilan pendukung untuk bisa menjalankan fasilitasi. Untuk bisa menguasainya, tidak ada jalan lain kecuali rajin mencoba menerapkannya. Semangat terus untuk berlatih!